Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat video hubungan Itadori Yuji dengan legenda Itadorimaru yang punya 4 hewan buas, yaitu serigala, rubah, dan 2 naga. Dimana serigala telah digambarkan sebagai sosok buas Yuji saat melawan Mahito dan juga kecepatan Yuji dalam berlari. Rubah adalah kekuatan Yuji sebagai anak Kenjaku yang mampu membuka ingatan yang tidak pernah ada dalam kurung genjutsu. Sementara 2 naga memang belum ditunjukkan sampai sekarang, tapi cluenya sudah ada di gambar cover key animation. Selain itu, di poster Holiday Giga, Yuji terlihat membawa pedang dengan rambut yang menyibak ke belakang. Yap, pedang yang dibawa Yuji kemungkinan clue kalau dia memang Itadorimaru dari tanah suci Hokkaido. Dan ya, di video kali ini Abdikos akan melanjutkan teori tersebut, dimana kali ini tidak kalah menarik karena membahas lebih detail tentang peran Yuji sebagai pahlawan tanpa nama dari tanah suci Jujutsu. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, gambaran tanah Hokkaido di insiden Shibuya. Di video sebelumnya tentang legenda Itadorimaru, Abdikos jelaskan kalau salah satu kemampuan rubah dalam legenda Jepang adalah memanipulasi ingatan atau supaya lebih mudah, sebut saja genjutsu. Yap, sebagai anak Kenjaku yang bisa menggunakan genjutsu, kemungkinan Yuji juga bisa menggunakan kekuatan rubah genjutsu walaupun Yuji sendiri tidak sadar, yaitu saat membuka ingatan palsu pada Aoi Todo dan ingatan palsu pada Choso. Dan ya, sebenarnya ada satu lagi bukti kalau Yuji bisa menggunakan genjutsu, yaitu saat melawan Mahito, Yuji tiba-tiba berpindah ke tempat yang mirip salju. Yap, bagaimana bisa Yuji yang awalnya ada di Shibuya tiba-tiba berpindah ke area dengan salju yang sangat tebal, dimana kita tahu sendiri wilayah Tokyo khususnya Shibuya jarang sekali turun salju. Bahkan dalam 1 tahun belum tentu turun salju di wilayah Tokyo. Tapi kenapa Yuji dan Mahito tiba-tiba berpindah ke area bersalju? Jawabannya kemungkinan tidak lain adalah Yuji sedang membuka kekuatan genjutsunya yang lagi-lagi secara tidak sengaja, dimana di otak Mahito dia seperti kelinci yang sedang diburu serigala di wilayah bersalju. Dan ya, wilayah bersalju di Jepang memang banyak, tapi kita tahu sendiri semakin ke utara wilayah Jepang kebanyakan akan semakin dingin karena dekat kutub utara, dimana Rigubetsu disebut-sebut sebagai wilayah terdingin di Jepang. Kalau tidak percaya, silahkan teman-teman cek temperatur dari wilayah Jepang di Google. Saat ini masih bulan Oktober alias belum masuk musim dingin. Di Shibuya Tokyo suhunya masih 13 derajat, sementara di Rigubetsu suhunya sudah minus 3 derajat. Yap, Rigubetsu adalah salah satu wilayah di tanah suci Hokkaido. Jadi kemungkinan genjutsu Yuji pada Mahito adalah gambaran ingatan bagaimana suku Ainu sebagai serigala memburu kelinci di musim dingin, dimana kita tahu suku-suku yang tinggal di wilayah dingin mengandalkan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena pertanian di tempat seperti ini adalah hal yang luar biasa sulit. Jadi ya, Abdikos yakin genjutsu Yuji pada Mahito adalah gambaran dari Giga Akutami kalau Yuji memang pemburu kutukan dari suku Ainu. Yuji menantang Mahito untuk kembali dalam wujud apapun itu, tapi dia akan tetap membunuhnya. Yap, kata-kata Yuji mungkin menjadi kutukan bagi Mahito, sehingga dari 4 roh kutukan bencana kemungkinan hanya Mahito yang tidak akan bereinkarnasi, sementara Dagon, Jogo, dan Hanami diberikan clue kalau mereka akan bereinkarnasi kembali, entah dalam wujud apa. Kedua, berang-berang emas adalah zaman keemasan Jujutsu dalam legenda Itadorimaru. Karakter utamanya dikatakan mengikuti sayembara untuk menangkap berang-berang emas, dimana setelah berhasil memenangkan sayembara dan mendapat hadiah, namun hal ini malah membuat iri suku-suku lain di Hokkaido, sehingga terjadi perang suku di tanah suci Jujutsu tersebut, dimana karakter utama menggunakan pedang Itadorimaru selama konflik antar suku. Dan ya, tidak ada ending dari usaha karakter utama tersebut, alias ceritanya masih menggantung. Yap, Abdikos berteori kalau berang-berang emas yang dimaksud dalam cerita Itadorimaru kemungkinan adalah gambaran untuk zaman keemasan Jujutsu, dimana untuk menggapai zaman keemasan Jujutsu ini Kenjaku dan Sukuna perlu membuat konflik besar di Cooling Game. Dan ya, karakter utama kita akan mencoba menghentikan perburuan berang-berang emas alias pembentukan zaman keemasan Jujutsu. Hasilnya bagaimana tentu saja masih misterius, atau mungkin akan dibuat ngegantung sama seperti legenda aslinya.
Ketiga, makna poster Holiday Giga. Sesuai janji Abdikos di video sebelumnya, di sini Abdikos akan membuat teori mengenai makna dari poster misterius yang pernah dirilis Gege Akutami di Holiday Giga, di mana poster tersebut menunjukkan 4 karakter, yaitu Megumi Fushiguro, Diva Indog Hitam, Kugisaki Nobara, dan terakhir Itadori Yuji. Yap, apa makna tersembunyi dari poster Holiday Giga tersebut? Berikut teori dari Abdikos. Pertama adalah Megumi dan Diva Indog Hitam. Di situ bisa kita lihat kalau Megumi mengenakan shawl dengan tato Sukuna, didampingi anjing suci hitam miliknya yang masih hidup sampai sekarang, namun telah direinkarnasi menjadi anjing suci totally. Yap, menurut Abdikos ini menggambarkan situasi Megumi sekarang, yaitu dia dikendalikan Sukuna dan mati karena direinkarnasi ke wujud baru, dimana anjing suci putih memang mati, tapi dia direinkarnasi ke wujud baru dari anjing suci hitam, yaitu menjadi anjing suci totally. Dan ya, anjing suci totally walaupun aslinya adalah anjing suci hitam, dia juga mewarisi kemampuan anjing suci putih. Jadi ya, kemungkinan diwujud 4 lengan yang telah menempa tubuh asli Megumi. Sukuna masih mewarisi kekuatan Ten Shadow-nya. Bisa jadi Megumi masih hidup, tapi dia telah menyatu dengan wujud Sukuna 4 lengan. Karakter berikutnya adalah Kugisaki Nobara. Dia mengenakan blazer hitam khas pemakaman. Yap, Nobara di sini menggambarkan 2 keadaan pemakaman. Pertama, pemakaman untuk dirinya sendiri, atau kedua, pemakaman untuk 2 sahabatnya. Yap, nasib Nobara kemungkinan sama seperti Shoko Ieri yang akan ditinggal mati 2 sahabatnya. Karakter terakhir adalah Itadori Yuji. Yuji terlihat luar biasa sangar dengan rambut yang menyibak ke belakang sambil membawa pedang. Yap, mungkin ini adalah clue dari Gege Akutami kalau Yuji sebenarnya adalah gambaran dari sosok pahlawan tanpa nama yang memegang pedang Itadorimaru, di mana rambut Yuji menyibak ke belakang karena kekuatan dari 4 hewan Itadorimaru telah sepenuhnya bangkit dalam diri Yuji, yaitu di akhir chapter 238. Yap, Yuji akan jadi pahlawan legenda suku Ainu dari tanah suci Jujutsu Hokkaido yang akan menantang Raja Kutukan dari tanah terkutuk Jepang, yaitu reinkarnasi Megumi Sukuna. Ending dari pertarungan ini kemungkinan akan sangat nyesek, yaitu Nobara yang telah sembuh menyaksikan 2 sahabatnya sama-sama mati dalam pertarungan. Teori lain tentang sosok Yuji yang membawa pedang Itadorimaru adalah peran Yuji yang sama seperti pedang yang dia bawa, yaitu dia menjadi senjata kutukan untuk melawan Sukuna. Jadi Yuji akan mirip seperti Ichigo Kurosaki, dimana kita tahu sendiri titik Kubo Bleach adalah salah satu inspirasi Gege Akutami untuk membuat Jujutsu Kaisen. Dan ya, endingnya legenda Itadorimaru tidak mengenal nama tokoh utamanya, melainkan hanya nama pedang yang dia bawa, yaitu pedang Itadorimaru. Jadi peran Yuji sebagai senjata kutukan lebih penting daripada dunia Jujutsu itu sendiri yang memang sering berkonflik. Keempat, alasan Gege Akutami akan menjadikan Yuji sebagai bagian dari suku Ainu. Jepang adalah negara yang sulit mengakui kekejaman mereka selama menjadi penjajah. Bahkan pada tahun 1899, Jepang mengesahkan undang-undang bahwa suku Ainu adalah bekas pribumi, di mana undang-undang ini memaksa suku Ainu untuk berasimilasi dengan suku mayoritas Jepang, yaitu suku Yamato. Yap, undang-undang rasis ini terus eksis hingga di tahun 2008. Jepang secara resmi mengakui kalau suku Ainu adalah pribumi asli Hokkaido Jepang dengan bahasa, kepercayaan, dan kebudayaan yang berbeda dengan suku mayoritas Jepang, yaitu suku Yamato. Yap, undang-undang tahun 2008 ini membatalkan undang-undang rasis yang bertahan lebih dari 100 tahun. Dan ya, setelah tahun 2008, suku Ainu mulai diperkenalkan di budaya pop culture Jepang sebagai orang yang berbeda dengan suku Yamato Jepang, antara lain pada anime Shaman King, anime Golden Kamui, dan juga video game Utawa Reru Mono. Namun karena masih belum banyak orang Jepang yang mengenal suku Ainu karena keberadaan mereka hampir punah akibat asimilasi, beberapa orang Jepang masih mendiskriminasi suku asli Pulau Hokkaido ini. Dan ya, kemungkinan disinilah Gege Akutami sebagai pendukung undang-undang anti diskriminasi tahun 2008, yaitu dia ingin mengikuti jejak Shaman King dan Golden Kamui untuk mengenalkan suku Ainu melalui budaya pop culture. Kita tahu pengaruh Jujutsu Kaisen sangat besar di Jepang. Kuil Senkoji yang dulunya sepi menjadi ramai karena dari sinilah legenda Sukuna berasal, termasuk patung Ryomen Sukuna bermuka 2 yang dipahat pendeta Enku ada di kuil ini. Antrian bioskop penuh saat perilisan Jujutsu Kaisen Movie 0 tanggal 24 Desember 2021, dimana ini adalah tanggal yang sama saat Geto Suguru melakukan ritual Hyakiyako, yaitu ritual melepaskan ribuan roh kutukan di Tokyo dan Kyoto. Dan sekarang di 2023, pemerintah
Jepang membanet semua acara Halloween di jalanan Shibuya. Kemungkinan ini untuk menghindari fans Jujutsu Kaisen yang akan tumplek-blek di area Shibuya, karena saat ini anime Jujutsu Kaisen memang sedang memasuki arc insiden Shibuya, dan ya, pemasangan barir di arc insiden Shibuya juga dilakukan saat malam Halloween, di mana arc Shibuya juga disebut sebagai arc Bloody Halloween. Yap, untuk menghindari kejadian stampede seperti di Korea akibat pengaruh Jujutsu Kaisen, dan juga untuk menghindari Bloody Halloween di dunia nyata, pemerintah Jepang setempat secara resmi membanet semua event di jalanan Shibuya. Yap, sebegitu berpengaruhnya Jujutsu Kaisen untuk masyarakat Jepang yang bahkan manganya berturut-turut menjadi manga terlaris di Jepang tahun 2021 dan 2022. Maka Abdikos yakin perkenalan legenda Ainu oleh Gege Akutami di manganya akan luar biasa berdampak terhadap undang-undang anti rasis tahun 2008 tersebut. Bisa jadi sebagian masyarakat Jepang yang semula mendiskriminasi suku Ainu akan balik memuja mereka karena salah satu tokoh penting di Jujutsu Kaisen berasal dari legenda suku Ainu. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.